Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ya Nabi sallam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala kehilafan kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak ya Allah. Dengan wasilah dan bersalawat ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sallallahu alaihi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun ghani anta misbahu suduri. Ighfir lana dzunubana waghfir lana liwalidayna ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang sudah Kau panggil ya Allah. Ampuni segala kesalahannya ya Allah. Berkahi dalam kuburnya ya Allah, rahmati dalam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah, dan selamatkan sampai yaumil qiyamah ya Allah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ya Allah, orang tua kami yang masih hidup Kau berkahi dalam hidupnya ya Allah. Kau panjangkan usianya untuk taat kepadamu ya Allah. Jauhkan dari wabah penyakitnya di dunia ya Allah, dan lindungi orang tua kami yang masih hidup ya Allah dalam perjalanannya ya Allah, kemanapun mereka berada ya Allah. Berikanlah kami anak-anak berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Sa'ad ya Karimal walidaini, aunuka safil mubarak, wirduna yawman nusuri. Sallallahu ya Allah, anak-anak kami yang sedang belajar ya Allah, bukakan mata hati mereka ya Allah, terangkan hati mereka dengan nur cahayamu ya Allah. Jadikan keturunan kami ya Allah anak yang saleh salehah ya Allah.
Jadikan anak kami berbakti kepada kami sebagai orang tua, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wa istifaa والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الحفظ عن مرضات الله وثوابه وقربه بهذه النية وعلى كل نية صالحة ود النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع القبور بهذا المسجد جميع المخلصين برمجنسي وصولهم وقروهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله صلاة ترفع بنا طحنا وتراهن يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكن. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. أما بعد. Maka hati-hati Pak Guru Jajan, Pak Sona, yang sama-sama kita hormati soal Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin beserta jajaran pengurus yang lainnya. Yang mulia Bapak dan Ibu jamaah salat subuh dan kajian ahad subuh, yang mohon maaf tidak saya tata namanya, tidak saya rangkai namanya, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Yang mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa dalam ridha dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas izinnya, atas karunia-Nya. Walaupun kita ngantuk-ngantuk, ya, walaupun kita lelah, namun alhamdulillah Allah masih bangunkan kita. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena banyak juga barangkali yang sekarang tidur terus tidur sampai sepanjang-panjangnya tidur.
berarti nggak bangun-bangun. Ya, namanya apa? Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang setengah 4 udah bangun, ya kan? Ada yang jam 3 udah pada bangun. Ya, ada yang pas azan baru bangun, ada yang pas at-tahiyat baru bangun, ada. Ya, tapi alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat membangunkan raga jiwa kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah harokahkan, kita sudah gerakan jasmani dan rohani kita ke rumahnya ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda jasad dan ruh kita kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umat dan pengikutnya. Bapak Ibu hadirin saudara, sebelum kita membaca kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah ini, kita kirim Al-Fatihah khususnya buat pengarang kitab ini. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini, khususnya pahalanya sampai untuk beliau dan kita yang mempelajari. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kita amalkan itu yang menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan dari hadis-hadis Rasul ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'altana bihi wa naf'a bihi wa 'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Khususan Asy-Syaikh Al-Hasimi min kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah wal Hukumiyah. Allahumma jidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa du'an mustajaban wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zuri. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Buqairah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibu lil iman. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum waz zina fa inna fihi arba'a khisalin yadhhabul baha'a anil wajhi wa yaqta'u rizqa wa yuskhitur rahman wa yujibu al-khuluda fin nari. Rawahu Tabrani an Abi Abbas. Selanjutnya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan hadis kaulnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Imam Muslim dari Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah bukan Abu Hurairah, tapi Abu Bakrah. Apa Nabi menyatakan? Ala, ketahuilah, unabbiukum, kepada kalian, biakbaril kabair, beberapa dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar. Ya, jadi dosa ini ada apa namanya?
ada tingkatan, ya, ada stepnya, ada golongannya. Jadi Nabi bilang, ala unabbiukum bi akbari kabair. Ketahuilah oleh kita semuanya tentang dosa-dosa yang paling besar. Berarti dosa yang besar ini, kalau kita tidak bertaubat sebelum datang azal kita, ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tapi ibu bapak hadirin saudara, yang namanya Allah punya sifat Ghafurur Rahim, Maha mengampun, Maha penyayang. Ya. Apa kata Nabi? Yang pertama, di antara dosa yang paling besar, di antara dosa yang besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, musyrik, ya, menyekutukan Allah. Ini udah jelas nih. Zaman sekarang masih banyak lagi nih orang-orang yang percaya selain kepada Allah. Ini termasuk dosa besar. Al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ini termasuk daripada kategori bi akbaril kabair, dosa yang besar. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita yakin itu sampai kita mati, bahwa tidak ada, ya, Tuhan selain Allah. Ya. Allah tidak diperanakan dan juga tidak memiliki anak. Nah, ini harus kita yakini. Jadi jangan kita berbuat syirik kepada Allah, karena berbuat syirik merupakan biakbaril kabair. Perbuatan syirik yang besar juga yang mengibatkan kita akan keluar daripada agama Islam kita sendiri. Ya, ini jangan sampai kita dan keturunan kita, ya, membuat hal-hal yang bersinggungan dengan ketauhidan. Ada juga dikatakan di asbabul wurudnya, salah satu mendekati pada syirik kepada Allah, ya, kita mempercayai kepada sesuatu yang diberikan kepada orang, dari orang, dan kita meyakini itu sebagai kekuatan. Ini nggak boleh. Ya, banyaklah macam-macam syirik, macam-macam menduakan Allah dengan berbagai kegiatan. Ya, percaya dengan sesuatu yang memberikan kekuatan, itu juga musyrik, syirik, nggak boleh. Yang syirik yang paling besar adalah menyembah berhala-berhala, ya. Nah, itu yang jelas umumnya. Namun ada syirik yang memang terkadang ada pada diri kita yang kita nggak sadarin. Tadi itu kita meyakini bahwa gelas punya kesaktian, ya, dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu, kalau kita yakini, menjadi musyrik, ya, jadi syirik kita. Keris, pedang, apapun, ya, kita kadang-kadang bertuhan dengan hal yang kayak begitu. Nah, ini juga termasuk al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Lantas yang kedua, bi akbaril kabair wa huququl walidain, ya, ini dosa yang besar yang tidak akan pernah diampuni kecuali kita bertaubat dan mohon ampun. Yang kedua, wa huququl walidaini, durhaka sama kedua orang tua. Ya, ini durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang besar. Jadi makanya kita hati-hati, ya, apalagi yang masih punya orang tua, pun yang sudah tidak punya orang tua, tetap birrul walidain harus jalan sampai orang tua kita kembali kepada Allah. Tetap yang namanya berbakti kepada orang tua harus dijalankan.
Nah, kalau kita melanggar daripada menghormati orang tua, bahkan sampai wa huququl walidain, doraka, berbuat nista kepada orang tua, ini termasuk dosa yang besar. Banyak di informasi-informasi yang didengar, yang kita lihat, ya, ada anak melukain orang tua, membunuh orang tua, menyakiti kedua orang tua. Ini udah banyak banget nih, ya. Nah, itu merupakan salah satu huququl walidain, dosa min kabair, ya, dosa yang yang besar. Ya, biar jangan sampai kita kepada orang tua, ya Pak, jangan sampai kita ini dikategorikan anak yang durhaka. Anak yang durhaka, dunia akhiratnya nggak akan pernah mendapat berrahmat dan berkahnya Allah. Ya, makanya berbakti kepada kedua orang tua ini direndengin dengan kita ibadah kepada Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Dan sembahlah Allah, salat maksudnya ibadah kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi digantetin tuh. Kita sholat, kita ibadah puasa, melaksanakan haji, umroh, zakat dan sebagainya, tapi kalau sama orang tua doraka, itu nggak akan ada manfaatnya, nggak ada akan nilainya. Ini saking apa? Saking hormat kepada orang tua itu penting, dan berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dianjurkan. Ya, bahkan Allah mengharamkan, ya, anak yang doraka sama orang tua masuk ke dalam surga. Sampai Nabi dibilang, kalaupun aku menolong umatku semua, tapi kalau ada orang yang doraka sama orang tuanya, aku gak akan berikan syafaat. Sampai demikian Nabi bilang, ya. Nah, makanya penting ya Bu ya, Pak, kita ada di dunia karena ada walidain, ada kedua orang tua. Nah, kita harus sadarin nih, ya, yang masih ada kadang-kadang memang membuat kita, kadang-kadang satu tempat tinggal, kita hidup sama orang tua, kadang-kadang kita diuji kesabaran kita, diuji emosional kita, ya, karena udah menjadi hukum Allah. Semakin tua kembalilah perilakunya seperti apa? Anak-anak, ya, manja, kolokan dan sebagainya. Nah, itu kita diuji. Nah, karena itu jangan sampai ketika kita hidup di alam dunia kita berbuat doraka sama orang tua. Nauzubillah, jangan sampai. Ya. Ini yang kedua daripada bi'akbaril kabair. Lantas yang ketiga, dosa yang besar, wa qauluz zuri, dan mengatakan dengan kata-kataan yang yang sia-sia, yang kotor, yang keji, dengan kalimat-kalimat yang enggak etis diucapin. Ya, ini sudah termasuk daripada dosa yang besar. Ya, kalimat-kalimat yang bukan dari kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang bukan daripada kalimat asma Allah, ini jangan sampai Pak keluar dari mulut kita. Ya, jangan sampai nih. Jadi wa qauluz zuri, ya, wa qauluz zuri, dan perkataan-perkataan yang menyakiti, ya, yang tidak sesuai dengan syariat dan aturan Allah. Kalimat-kalimatnya membuat maksiat terus. Yang anak-anak muda terutama nih, hati-hati, ya, kalimat-kalimat yang mudah disampaikan yang baik itu yang harus diteruskan. Ya. Contoh apa? Pemberian ismi, nama, ya, nama kalau sudah diberikan orang tua, ya sudah, itu merupakan doa dari orang tua. Jangan digonta-ganti, jangan dicari-cari hal yang buat dirinya itu rusak, ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin saudara.
Jadi merupakan dosa yang besar itu kalau kita sudah mengingkari daripada kalimat, apalagi keluar dari kaul syahadatain, ya. Jangan sampai ini. Ya, Bapak Ibu hadirin saudara, nah di dalam asbabul wurudnya agar kita dihindarkan daripada syirik, pertama berbuat syirik kepada Allah. Yang pertama apa? Ikhlasul bil ibadah. Ikhlas di dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang syirik kepada Allah. Ini kuncinya nih. Jadi kalau ketika kita ibadah kepada Allah, kita betul-betul apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, hanya Allah yang punya urusan. Makanya dikatakan ketika kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, hati kita maduin dengan ucapan kita. Saja aku niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Kita baca tuh, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah itu kita angkatin tuh. Jadi bahwa kita sudah menyatakan hidup, ibadah, sholat, mati kita hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya. Itu yang selalu kita ucapkan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat ketika takbiratul ihram. Jadi terhindar daripada syirik kepada Allah, ikhlasul alal ibadah. Kita ikhlas dalam ibadah. Mau bagaimanapun, ya kita harus ikhlas. Jangan terpaksa ibadah itu, ya. Tapi ibadah mah harus dipaksakan. Tapi ketika kita sudah melakukan ibadah, jangan terpaksa. Gitu. Ya, artinya kalau buat ibadah memang harus kita azamkan, kita niatkan yang kuat. Nih, yang pertama. Yang kedua, agar tidak termasuk kita kepada isyraku billah, syirik kepada Allah. Apa kata di dalam sarahnya ini? Ya, agar kita terhindar daripada syirik kepada Allah. Bahasanya kalau kita artikan, hindari ya min hafid, ya hindari minal maksiyah, ya daripada kemaksiatan. Tuh ya, artinya apa? Karena kemaksiatan kadang-kadang menggoda manusia, Pak. Ingin kaya dengan syahwat, ingin kaya, ya, sehingga jalan pintas banyak terjadi. Maka banyak orang yang salah tuh, ketika ingin kaya dia membuat jalan lain, jalan pintas, ya kan? Ada yang jalannya menjadi kaya biar cepat, bagaimana tanpa dia usaha, macam-macam. Nah ini juga akibat daripada apa? Ya mengikuti maksiat ahli syahwatnya. Ini jangan sampai nih, ya. Jadi kalau Pak Budi, Pak T. Alek, Bang Gandhi ingin cepat kaya, terus jalan pintas dicari, itu akan mendekatkan kepada kesyirikan, kemusyrikan. Ya, contohnya apa Ustaz? Datang, ya, minta sesuatu yang bukan pada ahlinya, akhirnya punya syarat A, B, C, D. Kalau ingin kaya, ingin duit datang dewek, nih gua kasih tuyul. Nah itu udah musik. Nih gua kasih jimat, ya ntar lo bisa begini. Nah itu juga termasuk kepada akan mendekati isyraku billah. Makanya yang kedua, jangan kita mengikuti hawa nafsu kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu hindari agar kita terhindar dari syirik kepada Allah. Lantas yang kedua, agar kita terhindar dari uququl walidain, berbuat durhaka sama orang tua. Yang pertama apa? Li hurmatil walidain. Hormati, ya, sayangi
arhami, makanya arham itu, rahim itu adalah kasih sayang. Ya, jadi kalimat rahim itu adalah tempat kasih sayang. Makanya ya, orang harus yang pertama terhindar dari uququl walidain adalah yarhamul walidain, hormati, sayangi, hargai orang tua. Yang kedua, litaati imri'i, ikuti perintahnya, ya, jalani perintahnya. Ini agar terhindar daripada uququl walidain. Ya, makanya di dalam Al-Quran kalau disuruh sama orang tua, kita lagi sibuk, kita lagi nggak ada waktu, kita lebih baik diam dulu, ya. Maka di dalam aturan ibadah juga kalau sama orang tua udah dipanggil, kalau lagi sholat sunnah batalin, ya kan? Kalau dalam sholat wajib minimal kerasin ketika dipanggil. Ya, misalkan Bang Gadi atau orang tua, kita lagi sholat fardu nih, sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala Allahu akbar. Baru Allahu akbar, maknya manggil Bang Gadi. Kedengaran sama Bang Gadi, bacanya keresin. Bismillahirrahmanirrahim, Gadi. Orang tua manggil lagi, makin keras 3 kali, Gadi, batalin sholatnya. Itu saking berbakti kepada orang tua, walaupun itu dalam ibadah, ya. Nah, jadi dihormatul walidain ini agar kita terhindar, ya, dari uququl walidain. Yang kedua, mengikuti semua perintahnya. Kalau kita nggak sanggup berbuat, minimal kita ada larangan dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata-kata yang nggak benar. Kalaupun itu kita berkata kan kalimatnya kecil, ya, itu tapi menjadi dosa dari kita kepada orang tua, ya. Nah, inilah yang barangkali kita harus sadari, ya. Jadi kadang-kadang kita masih sama orang tua, ya, Pak Budi, Budi beli ini, ini kalimat menjadi dosa. Karena apa? Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, ya, berkata saja sama orang tua nggak boleh. Nah, ini yang kedua, mengikuti perintahnya. Lantas yang ketiga, agar terhindar daripada kita berbuat doraka sama orang tua, li ta'ati fi ibadatillah la yaharramu, ikuti perintahnya ketika untuk ibadah kepada Allah, tetapi di batas tidak menyekutukan Allah. Ini catatan, ya. Jadi ketika orang tua melaksanakan ibadah, ikuti itu. Ibadah itu banyak, Pak. Ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Ya, ini buat anak-anak muda. Kalau orang tua nyuruh sekolah, anak orang tua suruh belajar, ya. Nah, tapi kata Nabi, tidak sampai untuk menyekutukan Allah, nggak boleh. Walaupun itu orang tua, nggak boleh, ya. Nah, contohnya gimana, Ustaz? Contohnya saya sebagai orang tua, anak saya Pak RT Alek, ya, saya bilang, Hasanuddin, nih hari ini kita nggak makan nih, ya, karena bapak nggak punya uang, emak nggak punya uang. Kamu pergi ke belakang rumah tetangga, tuh ada ayam 5 biji, lu ambil, lu jual, kita makan. Itu walaupun perintah orang tua kagak boleh diturutin, karena itu sudah melanggar daripada syariatnya Allah, nggak boleh. Apalagi sampai anak disuruh oleh orang tua, mohon maaf karena ekonomi, akhirnya menjual diri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini agar kita terhindar daripada uququl walidain. Yang terakhir dalam kalimat kabair ini, dosa yang besar, agar terhindar dari ucapan-ucapan yang enggak benar, apa? Aulia yasmut, ini dengan hadis Nabi nih.
Kalau kita nggak sanggup ngomong-ngomong yang baik, lebih baik kita diam. Ya, memfitnah, menggibah, ini jangan. Ya, ini Bapak Ibu hadirin saudara. Jadi yang pertama atau hadis yang ini menjelaskan tentang bagaimana kita menghindarkan daripada dosa-dosa besar. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum, ketahuilah oleh kalian, wal kaziba, sesungguhnya dusta, bohong. Fa innal kaziba, karena sesungguhnya dosa itu mujanibul lil iman, akan menggugurkan, mengurangi keimanan. Berdusta, ya, bohong, ya, kita selalu berbohong dulu akan membuat iman kita tipis, iman kita runtuh. Ucapan, ya, bohong. Nah, ini kita harus menjaga Pak, ucapan yang bohong-bohong ini nih. Kadang-kadang kita lepas daripada kesadaran diri kita, lisan kita kadang-kadang wal kaziba, berbuat dosa, berbuat bohong, omongan bohong. Nah, kalau berbuat bohong ini atau berkata yang bohong ini akan apa? Mujanibu lil iman, mengikis keimanan kita. Ya. Karena berbohong kan paling enak, ya, berdusta paling enak. Ya, apalagi dusta-dustain orang, goroh-gorohin orang. Ya, makanya ada sifat Nabi yang disebut dengan al-amanah, terpercaya. Kita diamanahkan sama orang, dikasih amanah, kudu kita jaga amanah. Jangan kita dustakan, jangan kita sia-siakan. Contoh apa? Di keluarga. Ini saya contohkan. Jangan sampai nanti kita niat ibadah dalam perkawinan menimbulkan tadi wal kaziba, kebohongan. Ya, ketika kita duduk nikah nih Pak, ya, Pak Budi atau siapalah, ya, duduk nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu sudah ada janji, tidak boleh didustakan. Ya, ini lebih spesifik lagi. Kazibah di sini artinya lil apa? Lil umroh apa? Lizaujatihi, kepada keluarga. Ya, kalau kita sering dosa nih Pak, mohon maaf, ibu kayak bapak kayak sama suami istri sering dosa, itu akan mengondorkan, melunturkan keimanan. Ya, suami sering goroh sama istri, luntur keimanannya. Istri sering berbuat bohong sama orang suaminya, luntur akan keimanannya. Makanya pada hakikatnya nikah itu, berkeluarga itu menyatukan daripada dua sisi manusia. Ya, nah ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sering berbuat wal kazib, dusta, bohong, ya, karena iman kita akan terkikis. Ya, kalau nggak mau berbuat bohong, udah jaga lisan kita, ya, diamanahkan, kita harus sampaikan. Makanya Nabi terkenal dengan amanah 4 ciri: sidik, amanah, tabligh, fatonah, kan gitu ya, benar, jujur, menyampaikan dan sebagainya. Nah, ini hadis yang singkat tapi dalam buat kita. Jadi bohong akan menyebabkan terkikisnya iman kita. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zina, ketahuilah oleh kalian tentang perbuatan zina. Nah, nanti ini panjang zina ini, ada ada penjelasannya. Fa inna fihi, karena sesungguhnya zina itu arba'a khisalin, ada 4, ya, yang menyumbat atau yang yang menutup, ya, dari diri kita karena perbuatan zina. Yuzhabu al-bahai anil wajhi. Pertama, kalau orang yang sering berbuat zina itu akan ditutup wajahnya. Kapan? Nanti ketika di yaumil kiamah. Ya.
Jadi orang yang berbuat maksiat, kata Nabi, nanti yang pertama di hari kiamat ditutup wajahnya, nggak dilihat oleh Nabi dan nggak dilihat oleh Allah. Satu. Ini zina yang mana? Zina ada dua, Pak. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Ada zina yang memang besar, ada zina yang memang kecil. Nah, ini kadang-kadang kita ada zina yang besar kita tahu, ada zina yang kecil pun kita tahu, tapi kadang-kadang kita banyak melanggarnya. Ya. Kalau zina muhsan apa? Zina yang mudah dilakukan oleh yang orang sudah berkeluarga. Saya misalkan saya udah beristri, tahu-tahu saya zina sama orang lain, itu muhsan namanya. Apa sanksinya dalam Islam? Rajam sampai mati. Kan gitu. Kalau dulu bikin misalnya. Tapi kalau anak muda dia zina belum nikah, itu disebut dengan ghairu muhsan. Apa? Dirajam 100 kali, 1000 kali, nggak sampai mati. Kok beda, Ustaz? Yaelah beda, karena secara logika kita hukum syariat bilang orang yang sudah pernah menikah sudah merasakan tuh. Tapi kalau anak yang belum menikah dia belum merasakan, makanya hukumannya berat. Saya berzina lagi dengan orang lain, secara hukum Islam rajam sampai mati. Hukumannya gimana? Tuh, pendem di tengah jalan, palanya doang tongolin, setiap orang jalan kasih batu tempongin, itu rajamnya. Itu secara hukum Islam, Pak. Tapi kan jarang dilakukan. Ya, kalau hukum Islam begitu. Saya berzina udah nikah, pendem setengah badan, palanya tongolin. Ya, setiap orang lewat kasih batu, tempongin palanya. Nah, itu hukumannya. Ya. Nah, jadi orang yang berbuat zina itu akan ditutup wajahnya nanti pada hari kiamat. Allah dan Nabi kita Muhammad gak akan melihat. Nah, ada juga zina yang kecil, mata, telinga, kaki dan sebagainya. Ini juga hati-hati kita waspadai. Ya. Karena akan yujhabul baha'a 'anil wajhi. Akan ditutupi wajah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sanksi daripada perbuatan zina itu apa? Wa yaqta'ur rizqa, diputus rizki. Ya. Diputus rizki kita. Ya. Jadi dibatasi rizki kita oleh Allah kalau kita sering berbuat zina. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai anak kita, ya, keturunan kita menjadi orang-orang pezina, nauzubillah, summa nauzubillah. Wa yaqta'u rizqa, yang kedua, sanksinya, akibatnya, balasan dari Allah bagi orang yang berbuat zina, diputus rizkinya. Ya.